Apa kabarnya teman-teman semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini untuk formasi pengadministrasi perkantoran. Ya, siapa teman-teman yang mungkin berniat untuk mencoba ini formasi ini pengadministrasi perkantoran? Saya harap soal-soal yang sebentar kita bagikan ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri jika di tahun ini. Oke, semangat ya teman-teman. Mari kita mulai. Nah, ini ada soal yang pertama. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri dari surat resmi? A. Menggunakan kop surat organisasi. B. Tidak menyertakan nomor surat dan lampiran. C. Menggunakan ragam bahasa resmi. D. Menyertakan cap atau stempel lembaga resmi. E. Memiliki aturan format baku. Jawaban yang benar adalah, jawabannya B. Tidak menyertakan nomor surat dan lampiran. Ya, ada pembahasan singkatnya. Surat resmi memiliki ciri-ciri seperti menggunakan kop surat organisasi, gitu ya. Tuh, wajib ada kop suratnya, ada nomor suratnya, lalu ada lampiran, biasanya ada lampiran, dan ragam bahasanya resmi, ada cap atau stempel dari lembaga resmi tersebut. Nah, jadi kalau tidak menyertakan nomor surat dan lampiran, itu merupakan salah satu kesalahan dalam penyusunan surat resmi. Baik, cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bagaimanakah struktur penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik? A. Tempat, nomor surat, lampiran, perihal, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan. B. Lampiran, nomor surat, perihal, isi surat, salam pembuka, salam penutup, tanda tangan, tempat. C. Nomor surat, perihal, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, nama terang, tempat. D. Tempat, tanggal, nomor surat, lampiran, perihal, salam pembuka, isi surat, tanda tangan. E. Tempat, nomor surat, perihal, lampiran, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan. Yuk, jawaban yang benar adalah yang mana? Jawabannya A. Oke, itu. Nah, jadi untuk surat lamaran pekerjaan, itu harus mencakup struktur yang jelas, seperti tempat. Tempatnya harus jelas ya, nomor suratnya, lampiran, perihal, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, sebagai tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi harus terstruktur dan jelas. Seperti ini. Oke. Ketiga, apa yang menjadi tujuan utama dalam menyusun surat undangan? A. Menyampaikan ajakan atau permintaan. B. Memberikan informasi resmi. C. Menyatakan perjanjian. D. Melamar pekerjaan. E. Menjelaskan laporan hasil kerja. Jawabannya adalah A. Menyampaikan ajakan atau permintaan. Ya. Jadi tujuan utama dari surat undangan adalah untuk mengajak atau mengundang pihak tertentu untuk hadir dalam suatu acara atau kegiatan tertentu. Baik, ini cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal keempat. Bagaimana ciri-ciri dari surat dinas yang benar? A. Tidak menggunakan kop surat instansi. B. Tidak menyertakan nomor surat dan lampiran. C. Menggunakan bahasa tidak baku. D. Tidak menggunakan cap atau stempel instansi. E. Memiliki format surat tertentu.
Jawaban yang benar adalah E, memiliki format surat tertentu. Ya, itu ya, ciri-ciri surat dinas yang benar. Jadi surat dinas harus mengikuti format tertentu yang sesuai dengan standar kebijakan yang berlaku di instansi tersebut. Soal kelima, apakah perbedaan antara surat resmi dan surat niaga? A. Tujuan penggunaan. B. Ragam bahasa yang digunakan. C. Penggunaan kop surat. D. Isi surat. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jadi surat resmi dan surat niaga memiliki perbedaan dalam tujuan penggunaan, ragam bahasa yang digunakan, maupun penggunaan kop surat, dan juga isi dari surat yang disampaikan. Itu berbeda semua ya. Itu perbedaannya surat resmi dan surat niaga. Oke, kita lanjutkan ke soal ke-6. Manakah dari berikut ini yang merupakan fungsi dari surat? A. Media komunikasi. B. Dokumen tertulis. C. Duta atau wakil penulis. D. Alat tata usaha. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jadi surat memiliki beberapa fungsi. Ya, sebagai media komunikasi juga termasuk dokumen tertulis. Juga sebagai duta atau wakil dari si penulis. Dan juga sebagai alat tata usaha untuk memfasilitasi berbagai kegiatan administratif. Itu ya. Soal ketujuh. Surat jenis apa yang biasanya digunakan untuk kegiatan niaga atau bisnis? A. Surat biasa. B. Surat memo. C. Telegram. D. Kartu pos. E. Warkat pos. Jawabannya adalah yang mana? A. Surat biasa. Jadi untuk surat niaga atau surat bisnis biasanya menggunakan surat biasa sebagai wujudnya yang ditulis di atas kertas dan dimasukkan ke dalam sampul surat. Lanjut ke soal ke-8. Surat yang biasanya digunakan untuk komunikasi internal di suatu perusahaan atau instansi disebut A. Surat biasa. B. Surat memo. C. Telegram. D. Kartu pos. E. Warkat pos. Jawaban yang benar adalah B. Surat memo. Surat memo atau disebut juga memorandum adalah surat yang digunakan untuk komunikasi internal di dalam suatu perusahaan atau instansi. Biasanya antara atasan dengan bawahannya atau antar rekan kerja. Itu ya, surat memo. Pengertian dari surat memo. Baik. Soal ke-9. Surat yang berisi informasi yang sangat penting dan hanya boleh diketahui oleh penerima yang berhak disebut A. Surat biasa. B. Surat rahasia. C. Surat sangat rahasia. D. Surat dinas. E. Surat niaga. Jawaban yang benar adalah C. Surat sangat rahasia. Ya, jadi bukan cuma surat rahasia, tapi sangat rahasia. Jadi surat sangat rahasia ini adalah surat yang berisi informasi yang sangat penting dan hanya boleh diketahui oleh orang tertentu yang berhak. Biasanya ditandai dengan kode SRHS, ya singkatannya ya. Atau kadang ditandai dengan kode SR. Oke, begitu. Masuk ke soal nomor 10. Surat jenis apa yang ditulis untuk kepentingan resmi, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta? A. Surat biasa. B. Surat lamaran.
C. Surat dinas. D. Surat perjanjian. E. Surat undangan. Jawabannya adalah C. Surat dinas. Nah, surat dinas ini adalah surat yang ditulis dan dikeluarkan oleh suatu lembaga, badan pemerintah atau swasta untuk kepentingan resmi, dan ditandatangani oleh pejabat atau yang mewakilinya. Oke, itu dia surat dinas. Nah, soal ke-11. Surat jenis apa yang memerlukan tanggapan atau penyelesaian dengan segera, lebih cepat daripada surat biasa? A. Surat biasa. B. Surat segera. C. Surat sangat segera. D. Surat kilat. E. Surat tercatat. Jawaban yang benar adalah C. Surat sangat segera. Ya, bukan cuma segera, tapi sangat segera. Jadi surat sangat segera ini adalah surat yang memerlukan tanggapan dan penyelesaian yang cepat, secepatnya. Harus dilakukan pada kesempatan pertama dengan prioritas utama. Wow, itu dia, surat sangat segera. Nah, mari kita lihat soal yang selanjutnya, soal ke-12. Surat jenis apa yang tidak memerlukan tanggapan atau penyelesaian secepatnya, tetapi dapat diselesaikan menurut urusan surat yang diterima? A. Surat biasa. B. Surat segera. C. Surat kilat. D. Surat tercatat. E. Surat berharga. Jawabannya A. Surat biasa. Jadi surat biasa tidak perlu tanggapan yang secepat-cepatnya gitu ya. Jadi sesuai saja menurut urutan atau urusan surat yang diterima. Soal ke-13. Surat jenis apa yang harus ditanggapi oleh penerima paling dahulu dan mendapat balasan yang diproses paling dahulu penyelesaiannya? A. Surat biasa. B. Surat kilat. C. Surat kilat khusus. D. Surat tercatat. E. Surat berharga. Jawabannya C. Surat kilat khusus. Ya, itu dia. Surat kilat khusus, yaitu surat yang dikirim paling dahulu atau mendapat prioritas utama dalam pengirimannya. Dan biasanya dibuatkan resinya sebagai tanda bukti pengiriman. Itu dia ya, surat kilat khusus. Soal ke-14. Surat jenis apa yang dikirimkan secara biasa, tetapi ada tanda tangan pengirimannya atau resi yang dibuat oleh kantor pos? A. Surat segera. B. Surat sangat segera. C. Surat tercatat. D. Surat berharga. E. Surat memo. Jawaban yang benar yang mana? Ya, jawabannya adalah C. Jadi surat tercatat itu surat yang dikirimkan secara biasa, tapi ada tanda tangan pengirimannya atau resinya yang dibuat oleh kantor pos. Hal ini sebagai bukti pengiriman. Kita lihat soal ke-15. Surat jenis apa yang dapat dipercaya kebenarannya, seperti sertifikat, akte, surat perjanjian, dan lain-lain? A. Surat segera. B. Surat sangat segera. C. Surat tercatat. D. Surat berharga. E. Surat memo. Jawabannya adalah D. Surat berharga. Gitu ya. Jadi surat berharga ini uh, dapat dipercaya kebenarannya seperti tadi contohnya sertifikat, akte, surat perjanjian, dan dokumen lain yang memiliki nilai penting dan keabsahan hukum. Itu dia. Soal ke-16. Apa yang menjadi tugas utama dari penerima surat dalam proses pengolahan surat masuk? A. Menandatangani bukti pengiriman surat. B.
mengumpulkan dan menghitung jumlah surat. C. Menyortir surat berdasarkan alamat tujuan. D. Memeriksa isi surat untuk menentukan klasifikasi. E. Mengembalikan surat yang salah alamat. Jawaban yang benar adalah A. Menandatangani bukti pengiriman surat. Itu ya. Jadi, dia petugas itu menandatanganinya bukti pengiriman surat sebagai tanda bahwa surat sudah diterima dengan benar. Soal ke-17. Apa yang dilakukan dalam proses penyortiran surat setelah diterima dari resepsionis? A. Membaca isi surat untuk mengetahui jenisnya. B. Membagi surat berdasarkan alamat tujuan. C. Menyimpan surat dalam buku agenda. D. Memberikan surat kepada pimpinan. E. Menyampaikan surat kepada orang yang ditunjuk. Jawabannya adalah B. Membagi surat berdasarkan alamat tujuan. Jadi setelah diterima, surat disortir berdasarkan alamat tujuan untuk menentukan apakah surat tersebut untuk perseorangan atau untuk kepentingan organisasi. Nah, soal ke-18. Apa fungsi dari pencatatan surat menggunakan buku agenda? A. Mengetahui volume surat masuk setiap hari. B. Menentukan alamat pengirim surat. C. Mengetahui isi surat secara rinci. D. Mengatur proses penyimpanan surat. E. Membuat lembar disposisi untuk pimpinan. Jawaban yang tepat adalah A. Mengetahui volume surat masuk setiap hari. Jadi fungsi utama pencatatan surat menggunakan buku agenda adalah untuk mengetahui volume surat masuk setiap periode waktu tertentu, seperti hari, minggu, bulan, dan juga tahun. Itu ya. 19. Apa yang dimaksud dengan buku ekspedisi intern dalam pengelolaan surat? A. Buku untuk mencatat surat-surat rahasia. B. Buku untuk mencatat penyampaian surat di dalam organisasi. C. Buku untuk mencatat surat-surat yang dikirim ke luar perusahaan. D. Buku untuk menyimpan surat yang sudah selesai diproses. E. Buku untuk mengumpulkan surat-surat masuk. Jawabannya yang mana? B. Buku untuk mencatat penyampaian surat di dalam organisasi. Ya, jadi buku ekspedisi intern digunakan untuk mencatat penyampaian atau pengiriman surat-surat di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Mengapa pentingnya menjaga sistem penyimpanan surat yang baik setelah surat selesai diproses? A. Agar surat tidak hilang. B. Mempermudah dalam pencarian surat di masa mendatang. C. Menjaga keamanan informasi surat. D. Membuat lembar disposisi untuk pimpinan. E. Menyampaikan surat kepada orang yang ditunjuk. Jawaban yang benar adalah B. Mempermudah dalam pencarian surat di masa mendatang. Jadi penyimpanan surat dengan sistem tertentu seperti sistem abjad, atau subjek, atau wilayah, tanggal, atau nomor sangat penting untuk memudahkan dalam pencarian surat di masa mendatang. Soal ke-21. Manfaat utama dari penggunaan sistem kartu kendali dalam penanganan surat masuk adalah untuk A. Memastikan semua surat dikirim melalui pos atau kurir dengan tepat. B. Meningkatkan efisiensi dalam pengarsipan surat-surat penting.
C. Mengurangi jumlah surat yang masuk ke dalam instansi. D. Memudahkan pencatatan surat-surat biasa. E. Menjamin keamanan informasi pada surat rahasia. Jawabannya adalah B. Meningkatkan efisiensi dalam pengarsipan surat-surat penting. Ya. Jadi penggunaan kartu kendali membantu dalam mengkategorikan surat-surat berdasarkan tingkat kepentingannya, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengarsipan dan penanganan surat-surat penting. Selanjutnya, apa yang menjadi tanggung jawab utama penerima surat dalam sistem kartu kendali? A. Menyortir surat-surat masuk berdasarkan tingkat kerahasiaan. B. Mencatat semua surat-surat masuk menggunakan kartu kendali. C. Mengamankan surat-surat rahasia sebelum diserahkan ke pencatat. D. Memastikan surat-surat keluar dikirim melalui pos atau kurir. E. Menandatangani bukti penerimaan surat dan menyerahkan ke pencatat surat. Jawaban yang tepat adalah E. Ya, jadi tugas utama penerima surat dalam sistem kartu kendali adalah menerima surat, menandatangani bukti penerimaan, dan menyerahkan surat kepada pencatat untuk dilakukan pencatatan lebih lanjut. Soal ke-23. Apa yang harus dilakukan oleh pencatat surat ketika menghadapi kesulitan dalam menentukan kode klasifikasi dan indeks surat? A. Menyerahkan surat kepada petugas lain untuk mencatatnya. B. Mencatat surat tanpa kode klasifikasi dan indeks sementara. E. C. Menghubungi pihak pengirim surat untuk klarifikasi. D. Mengosongkan kolom kode klasifikasi dan indeks untuk diisi oleh atasan. E. Membuang surat yang tidak memiliki kode klasifikasi dan indeks. Jawaban yang benar adalah D. Mengosongkan kolom kode klasifikasi dan indeks untuk diisi oleh atasan. Ya. Jadi, jika pencatat surat mengalami kesulitan dalam menentukan kode klasifikasi dan indeks surat, sebaiknya kolom tersebut dikosongkan terlebih dahulu dan diserahkan kepada atasan atau pengarah untuk mengisi kolom tersebut dengan tepat. Itu ya jawabannya. Kita beranjak ke soal nomor 24. Keuntungan menggunakan sistem kartu kendali dalam pengelolaan surat masuk adalah A. Mempercepat proses penyelesaian surat rahasia. B. Menghindari surat-surat yang tidak penting. C. Mempermudah pengelompokan surat-surat berdasarkan urgensi. D. Menjamin semua surat dikirim dengan sistem ekspedisi intern. E. Mengurangi volume surat masuk ke dalam instansi. Jawabannya adalah C. Mempermudah pengelompokan surat-surat berdasarkan urgensi. Sistem kartu kendali ini membantu dalam mengelompokkan surat-surat berdasarkan tingkat urgensi. Jadi tingkatannya itu ada tingkatan penting, lalu biasa, lalu ada juga yang rahasia. Nah, hal ini sehingga memudahkan dalam penanganan surat berdasarkan skala prioritasnya. Begitu ya. Masuk ke soal nomor 25. Masih tentang surat kendali ya. Manfaat utama dari pencatatan surat menggunakan kartu kendali adalah untuk A. Membuat salinan surat-surat rahasia. B. Menentukan kode klasifikasi dan indeks surat secara tepat. C. Mengawasi pengiriman surat-surat keluar. D. Memeriksa jumlah surat yang diterima per hari. E. Mengelola buku agenda untuk surat-surat masuk. Jawaban yang benar adalah B. Menentukan kode klasifikasi dan indeks surat secara tepat. Jadi pencatatan dengan menggunakan kartu kendali ini memungkinkan petugas
pencatat untuk menentukan kode klasifikasi dan indeks surat secara tepat, sehingga memudahkan dalam pengarsipan dan penemuan kembali surat-surat yang disimpan. Kita ke soal nomor 26. Apa yang menjadi fungsi utama dari penggunaan kartu kendali dalam pengelolaan surat masuk? A. Menandai surat yang telah diterima oleh unit kearsipan. B. Menyimpan salinan surat untuk keperluan internal. C. Menunjukkan surat yang perlu ditindaklanjuti dengan segera. D. Mengidentifikasi jenis surat yang masuk. E. Memberikan bukti bahwa surat telah disampaikan kepada pimpinan. Jawaban yang benar adalah C. Menunjukkan surat yang perlu ditindaklanjuti dengan segera. Ya. Jadi kartu kendali itu digunakan untuk menandai surat yang perlu ditindaklanjuti secara prioritas, seperti surat segera atau sangat segera. Hal ini membantu dalam mengatur waktu dan proses penanganan surat secara efektif. Nah, kita beranjak ke soal nomor 27. Mengapa penting bagi petugas pencatat surat untuk dapat menentukan indeks dan kode dengan tepat saat mencatat surat masuk? A. Untuk memastikan surat tercatat dalam buku agenda. B. Agar surat mudah ditemukan saat disimpan. C. Untuk memastikan surat rahasia tidak dibaca oleh petugas. D. Untuk memberikan informasi kepada pimpinan tentang isi surat. E. Untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan surat penting. Jawaban yang benar adalah B. Agar surat mudah ditemukan saat disimpan. Ya, jadi menentukan indeks dan kode dengan tepat, memastikan bahwa surat dapat ditemukan dengan cepat saat dibutuhkan, memudahkan dalam pengarsipan dan distribusi surat di dalam organisasi. Itu dia ya. Kita masuk ke soal nomor 28. Apa yang dilakukan oleh pimpinan unit pengolah terhadap lembar disposisi yang diterimanya? A. Menyimpan lembar disposisi untuk arsip internal. B. Mengisi instruksi yang akan dilaksanakan oleh pelaksana. C. Memberikan lembar disposisi kepada tata usaha unit pengolah. D. Menyimpan surat asli dan lembar disposisi di unit pengolah. E. Melakukan proses tindak lanjut sesuai dengan instruksi yang ada. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah E. Pimpinan unit pengolah mengisi lembar disposisi dengan instruksi yang harus dilaksanakan oleh pelaksana terkait penanganan surat yang masuk. Nah, kita masuk ke soal 29. Apa yang menjadi peran utama dari penata arsip dalam pengelolaan surat? A. Menyampaikan surat kepada unit pengolah. B. Mengelola kartu kendali untuk surat yang sedang diproses. C. Menyimpan surat yang sudah selesai diproses oleh unit pengolah. D. Menggolongkan surat berdasarkan jenis dan urgensi. E. Mengisi kolom indeks dan kode pada kartu kendali. Jawaban yang benar adalah C. Menyimpan surat yang sudah selesai diproses oleh unit pengolah. Jadi penata arsip bertanggung jawab untuk menyimpan surat yang sudah selesai diproses oleh unit pengolah menggunakan sistem penyimpanan yang telah ditetapkan. Nah, kita masuk ke soal nomor 30 ya. Mengapa penting bagi unit kearsipan untuk mengelola kartu kendali dengan baik? A. Untuk menentukan urgensi penyelesaian surat. B. Agar surat tidak tersesat dalam proses distribusi. C. Untuk memastikan bahwa surat dikirimkan tepat waktu. D. Menyimpan bukti bahwa surat telah diterima dan diproses. E.
untuk memberikan informasi tentang jenis surat yang masuk? Jawabannya adalah D. Menyimpan bukti bahwa surat telah diterima dan diproses. Nah, jadi kartu kendali digunakan sebagai bukti bahwa surat telah diterima, diproses, dan siap untuk disimpan di unit kearsipan setelah selesai diproses. Soal ke-31. Apa yang menjadi tugas utama seorang penata arsip atau arsiparis dalam pengelolaan surat? A. Menerima surat dari unit pengolah dan memberikan disposisi. B. Menyortir surat masuk berdasarkan urgensi penyelesaian. C. Menerima kartu kendali 1 dan menukarnya dengan kartu kendali 3. D. Menyimpan surat menggunakan sistem tertentu. E. Mengisi lembar disposisi untuk surat yang masuk. Jawabannya adalah D. Di tugas utama penata arsip adalah menyimpan surat yang sudah selesai diproses oleh unit pengolah menggunakan sistem penyimpanan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pencarian dan memastikan keamanan serta kelancaran akses informasi. Kita masuk ke soal nomor 32. Mengapa penataan arsip dengan sistem yang teratur sangat penting dalam pengelolaan surat? A. Agar surat tidak tercecer atau hilang. B. Untuk menghemat biaya pengelolaan surat. C. Memudahkan proses penerimaan surat masuk. D. Menjaga kerahasiaan informasi dalam surat. E. Mempercepat distribusi surat keluar. Jawaban yang benar adalah A. Agar surat tidak tercecer atau hilang. Jadi, penataan arsip dengan sistem yang teratur, seperti sistem abjad, nomor, atau wilayah, itu sangat penting untuk menjaga agar surat tidak tercecer atau hilang. Dengan sistem ini, surat dapat dengan mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan, sehingga efisiensi dan efektivitas pengelolaan surat dapat terjamin. Begitu ya. Soal ke-33. Apa yang dimaksud dengan kartu kendali dalam pengelolaan surat? A. Lembaran isian berbentuk kartu untuk mencatat berbagai hal, termasuk surat masuk dan keluar. B. Alat untuk mengirim surat dengan cepat dan efisien. C. Sistem pencatatan surat dengan menggunakan kartu nama. D. Buku agenda untuk mencatat kegiatan pengiriman surat. E. Pencatatan surat secara manual di buku besar. Jawaban yang tepat adalah A. Lembaran isian berbentuk kartu untuk mencatat berbagai hal, termasuk surat masuk dan keluar. Ya, jadi kartu kendali digunakan untuk mencatat berbagai informasi mengenai surat masuk dan keluar. Ini membantu dalam pengelolaan dan penelusuran surat dengan lebih efektif. Nah, mari kita lihat soal ke-34. Apa perbedaan utama antara kartu kendali kuning, hijau, dan merah dalam sistem pengelolaan surat? A. Warna kartu menunjukkan tingkat kerahasiaan surat. B. Warna kartu menunjukkan prioritas penanganan surat. C. Warna kartu menunjukkan jenis surat masuk atau keluar. D. Warna kartu menunjukkan status surat yang sudah diproses atau belum. E. Warna kartu menunjukkan lokasi penyimpanan surat di dalam arsip. Mana jawaban yang benar? Jawabannya adalah B. Jadi kartu kendali menggunakan warna kuning, hijau, dan merah untuk membedakan tingkat prioritas atau kepentingan surat dalam proses penanganan. 35. Manfaat utama dari penggunaan kartu kendali dalam pengelolaan surat adalah A. Memudahkan pengelompokan surat berdasarkan jenisnya.
B. Menjaga kerahasiaan informasi dalam surat. C. Meningkatkan kecepatan pengiriman surat. D. Meminimalisir penggunaan kertas dalam pencatatan surat. E. Mempercepat proses penyampaian surat ke tujuan. Mana jawabannya? Jawabannya yang benar adalah A. Memudahkan pengelompokan surat berdasarkan jenisnya. Jadi kartu kendali memungkinkan pengelompokan surat berdasarkan jenisnya ya, seperti surat biasa, surat rahasia, atau penting, sehingga mempermudah pengelolaan dan penelusurannya di waktu yang akan datang. Kita masuk ke soal 36 ya. Bagaimana proses penerimaan surat dilakukan dalam sistem kartu kendali? A. Surat diterima langsung oleh pimpinan unit kearsipan. B. Surat disortir berdasarkan warna kartu kendali. C. Surat ditandatangani oleh pengirim sebelum dikirimkan. D. Surat diparaf oleh tata usaha unit pengolah. E. Surat diantar oleh petugas pos atau kurir. Jawabannya adalah D. Surat diparaf oleh tata usaha unit pengolah. Jadi penerimaan surat dilakukan dengan menandatangani kartu kendali oleh tata usaha unit pengolah sebagai bukti bahwa surat telah diterima dan akan diproses lebih lanjut. Baik, jelas ya? Baik, kita lanjut ya. Soal ke-36. Bagaimana proses penerimaan surat dilakukan dalam sistem kartu kendali? A. Surat diterima langsung oleh pimpinan unit kearsipan. B. Surat disortir berdasarkan warna kartu kendali. C. Surat ditandatangani oleh pengirim sebelum dikirimkan. D. Surat diparaf oleh tata usaha unit pengolah. E. Surat diantar oleh petugas pos atau kurir. Jawaban yang benar adalah D. Surat diparaf oleh tata usaha unit pengolah. Jadi penerimaan surat dilakukan dengan menandatangani kartu kendali oleh tata usaha unit pengolah sebagai bukti bahwa surat telah diterima dan akan diproses lebih lanjut. Kita lihat soal ke-37. Apa fungsi utama dari kartu kendali 2 dalam sistem pengelolaan surat? A. Menandai surat yang sudah selesai diproses. B. Mengidentifikasi jenis surat masuk atau keluar. C. Menentukan arah surat berikutnya. D. Menyimpan informasi surat secara permanen. E. Melakukan pencatatan awal terhadap surat yang diterima. Jawabannya adalah A. Menandai surat yang sudah selesai diproses. Jadi kartu kendali 2 digunakan untuk menandai bahwa suatu surat telah selesai diproses oleh unit pengolah dan siap untuk disimpan atau didistribusikan lebih lanjut. Kita masuk ke soal nomor 38 ya. Apa fungsi utama dari kartu kendali berwarna merah dalam sistem kartu kendali? A. Menandai surat yang telah diterima oleh yang berwenang. B. Menandai surat yang bersifat rahasia. C. Menyimpan surat secara fisik di arsip. D. Mencatat nomor urut surat. E. Mengatur distribusi surat. Jawabannya adalah A. Menandai surat yang telah diterima oleh yang berwenang. Ya. Jadi kartu kendali berwarna merah digunakan untuk menandai surat yang telah diterima oleh pihak yang berwenang, seperti pimpinan atau yang memiliki wewenang untuk menerima surat tersebut. Kita lihat soal nomor 39. Skat lembar disposisi terdiri dari skat berdasarkan A. Bulan dan tanggal. B. Warna dan bentuk. C. Nomor urut dan tahun. D. Abjad dan nomor. E. Kode dan indeks. Jawaban yang benar adalah A. Bulan dan tanggal.
Jadi, skat lembar disposisi terdiri dari skat berdasarkan bulan dan tanggal. Ini adalah sarana kearsipan yang digunakan untuk menyusun lembar disposisi sesuai dengan waktu atau tanggal surat. Tanggal surat-surat tersebut ditindaklanjuti atau diselesaikan. Baik, kita bisa lanjut ke nomor 40. Di dalam sistem pengelolaan surat dengan kartu kendali, setelah surat selesai diproses oleh unit pengolah, kartu kendali biasanya diserahkan kepada A. Kepala Bagian Tata Usaha, B. Arsiparis, C. Satpam, D. Sekretaris Direksi, E. Bagian Keuangan. Jawabannya adalah B. Arsiparis. Ya, itu eh, diserahkan kepada arsiparis karena arsiparis yang bertanggung jawab untuk menyimpan surat yang sudah selesai diproses sesuai dengan sistem penyimpanan yang telah ditentukan. Ya, kita ke soal selanjutnya. Unit kesekretariatan mengambil peran penting dalam pengelolaan kartu kendali dengan fungsi utama sebagai A. Mencatat surat masuk, B. Menyimpan surat-surat rahasia, C. Menyimpan kartu kendali 3, D. Menyortir surat-surat penting, E. Menetapkan arah surat. Jawaban yang benar adalah A. Mencatat surat masuk. Jadi unit kesekretariatan berperan dalam mencatat surat masuk dalam sistem kartu kendali. Mencatat surat masuk termasuk dalam tugas pokok unit kesekretariatan untuk memastikan setiap surat masuk tercatat dan terkontrol dengan baik. Selanjutnya kita ke soal nomor 42. Setelah menerima surat dari unit pengolah, arsiparis kemudian melakukan penggantian kartu kendali satu dengan kartu kendali A. Kartu kendali 2, B. Kartu kendali 3, C. Kartu kendali 4, D. Kartu kendali 5, E. Kartu kendali 6. Jawabannya adalah B. Kartu kendali 3. Ya, jadi arsiparis setelah menerima surat yang sudah selesai diproses dari unit pengolah, ia melakukan penggantian kartu kendali 1 dengan kartu kendali 3. Kartu kendali 3 ini berfungsi sebagai bukti bahwa surat tersebut telah diproses dan siap disimpan dalam arsip. Soal selanjutnya, soal nomor 43. Berikut adalah langkah-langkah dalam prosedur pengelolaan surat keluar yang baik, kecuali A. Pembuatan konsep surat, B. Pengetikan surat dalam bentuk akhir, C. Mengetik surat dalam bentuk akhir, D. Penandatanganan surat oleh petugas biasa, E. Pencatatan surat dalam buku verbal. Jawaban yang benar adalah D. Penandatanganan surat oleh petugas biasa. Jadi pada prosedur pengelolaan surat keluar, ini mencakup langkah-langkah seperti pembuatan konsep surat, pengetikan dalam bentuk akhir, penandatanganan oleh pimpinan, dan pencatatan dalam buku verbal oleh petugas verbalis. Penandatanganan surat oleh petugas biasa bukanlah bagian dari prosedur pengelolaan surat keluar yang benar. Baik, cukup jelas ya. Sekarang kita beranjak ke soal nomor 44. Manfaat pencatatan surat dalam buku verbal adalah untuk A. Menyimpan surat dalam folder khusus, B. Mencatat surat dinas secara resmi, C. Mengarsipkan surat dalam lembar disposisi, D. Mengidentifikasi surat yang sudah ditandatangani, E. Melakukan verifikasi isi surat. Nah, ini jawabannya yaitu B. Mencatat surat dinas secara resmi. Nah, jadi pencatatan surat dalam buku verbal ini dilakukan untuk mencatat surat dinas secara resmi sebelum surat tersebut siap untuk dikirim.
Ini membantu dalam memastikan bahwa setiap surat dinas yang dikeluarkan telah tercatat dengan baik sebelum proses distribusinya. Semoga masih tetap semangat ya teman-teman. Ada beberapa soal lagi. Soal yang ke-45. Surat dinas yang telah selesai dicatat dalam buku verbal, kemudian siap untuk A. Diserahkan kepada pimpinan untuk ditandatangani. B. Dikirimkan melalui pos atau kurir. C. Ditandatangani oleh petugas verbalis. D. Disimpan dalam lembar disposisi. E. Dicetak ulang dalam bentuk akhir. Jawabannya adalah B. Dikirimkan melalui pos atau kurir. Jadi setelah surat dinas selesai dicatat dalam buku verbal, surat tersebut siap dikirimkan melalui pos atau kurir kepada pihak yang dituju. Ini merupakan bagian dari prosedur distribusi surat dinas setelah proses administratif internal selesai dilakukan. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya, soal 46. Langkah yang bukan bagian dari prosedur pengurusan surat keluar dengan sistem buku agenda adalah A. Pembuatan konsep surat. B. Pengetikan konsep surat. C. Pencatatan surat dalam buku ekspedisi ekstern. D. Melipat surat sebelum dimasukkan dalam sampul. E. Penyimpanan tembusan surat sesuai dengan sistem penyimpanan. Jawabannya yang benar adalah C. Pencatatan surat dalam buku ekspedisi ekstern. Nah, jadi prosedur pengurusan surat keluar dengan sistem buku agenda ini mencakup pembuatan konsep surat, persetujuan konsep, pencatatan dalam buku agenda verbal, pengetikan konsep, penandatanganan surat, pemberian cap dinas, melipat surat, penyampulan dalam sampul, pengiriman surat, dan penyimpanan surat. Pencatatan dalam buku ekspedisi ekstern tidak termasuk dalam prosedur pengurusan surat keluar dengan sistem buku agenda. Jadi itu ya penjelasannya. Nah, kita lihat ya soal ke-47. Tujuan dari pemberian cap dinas di surat keluar adalah untuk A. Memberikan tanda bahwa surat telah diketik dengan baik. B. Menandakan bahwa surat telah diberi nomor urut. C. Menandai bahwa surat telah diperiksa secara teliti. D. Memberikan legitimasi bahwa surat berasal dari instansi yang sah. E. Melengkapi persyaratan administratif surat. Yang benar adalah D. Memberikan legitimasi bahwa surat berasal dari instansi yang sah. Ya, cukup jelas ya. Kita beranjak ke soal nomor 48. Langkah yang dilakukan setelah penandatanganan surat oleh pejabat yang berwenang adalah A. Pencatatan surat dalam buku agenda verbal. B. Penyampulan surat dalam sampul. C. Pemeriksaan pengetikan konsep surat. D. Pembuatan tembusan surat. E. Pengiriman surat langsung ke alamat. Jawabannya adalah B. Penyampulan surat dalam sampul. Jadi setelah penandatanganan surat oleh pejabat yang berwenang, langkah berikutnya adalah melipat surat dan menyampulkannya dalam sampul sebelum disertai dengan nomor dan cap di sebelah kiri bawah. Soal ke-49. Manfaat dari pencatatan surat dalam buku ekspedisi intern adalah untuk A. Melakukan distribusi surat dalam organisasi. B. Mengidentifikasi surat yang akan dikirim. C. Mencatat surat yang telah diterima dari pihak eksternal. D. Menyimpan arsip surat dalam sistem abjad. E. Memastikan bahwa surat telah diterima oleh penerima. Jawabannya adalah A. Melakukan distribusi surat dalam organisasi. Ya, jadi hal ini
membantu dalam mengorganisir dan memantau alur distribusi surat-surat internal. Kita sampai ke soal ke-50. Tembusan surat dalam sistem penyimpanan disusun berdasarkan A. Kode subjek surat. B. Tanggal surat. C. Urutan abjad nama penerima. D. Nomor urut surat. E. Prioritas penerima surat. Jawabannya adalah A. Kode subjek surat. Ya, jadi tembusan surat dalam sistem penyimpanan disusun berdasarkan kode subjek surat. Sistem ini membantu dalam penemuan kembali surat dengan lebih mudah berdasarkan kategori atau topik tertentu. Soal ke-51. Langkah yang tidak termasuk dalam prosedur penanganan surat keluar penting sistem kartu kendali adalah A. Pembuatan konsep surat. B. Pengarahan surat. C. Penyimpanan kartu kendali 1 di unit pengolah. D. Pengiriman surat. E. Penataan arsip. Jawaban yang betul adalah yang mana? C. Penyimpanan kartu kendali 1 di unit pengolah. Ya. Jadi prosedur penanganan surat keluar penting dengan sistem kartu kendali ini meliputi pembuatan konsep surat, lalu pencatatan surat, pengarahan surat, pengiriman surat, dan penataan arsip. Penyimpanan kartu kendali 1 seharusnya dilakukan di unit pencatat surat, bukan di unit pengolah. Soal ke-52, tugas dari pengarah surat dalam prosedur pengiriman surat keluar sistem kartu kendali mencakup semua hal di bawah ini, kecuali A. Mengecek kelengkapan lampiran surat. B. Melipat surat asli dan memasukkannya ke dalam amplop. C. Mencatat surat di buku ekspedisi ekstern. D. Menyimpan kartu kendali 1 sebagai kartu kontrol. E. Memberikan surat kepada petugas ekspedisi untuk dikirim. Jawabannya adalah D. Menyimpan kartu kendali 1 sebagai kartu kontrol. Jadi pengarah surat dalam prosedur pengiriman surat keluar sistem kartu kendali itu tidak menyimpan kartu kendali 1 sebagai kartu kontrol. Nah, kartu kendali 1 ini disimpan oleh unit pencatat surat untuk mengontrol proses penanganan surat. Soal ke-53. Tujuan dari pencatatan surat dalam buku ekspedisi ekstern adalah untuk A. Mengetahui nomor urut surat. B. Mencatat waktu pengiriman surat. C. Melakukan pengecekan distribusi surat. D. Mencatat pengiriman surat ke alamat tujuan. E. Menyimpan salinan surat. Jawabannya adalah D. Mencatat pengiriman surat ke alamat tujuan. Ya, jadi penjelasannya ini bahwa buku ekspedisi ekstern ini digunakan untuk mencatat pengiriman surat ke alamat tujuan. Ini mencakup informasi mengenai waktu pengiriman, metode pengiriman, dan detail dari distribusi surat. Kita masuk ke soal ke-54. Langkah terakhir dalam penanganan surat keluar sistem kartu kendali sebelum disimpan adalah A. Pengarahan surat. B. Pemeriksaan kelengkapan lampiran surat. C. Penukaran kartu kendali 1 dengan kartu kendali 2. D. Pengiriman surat. E. Penyimpanan kartu kendali 2 di unit tata usaha. Jawabannya adalah C. Penukaran kartu kendali 1 dengan kartu kendali 2. Jadi sebelum disimpan, langkah terakhir dalam penanganan surat keluar sistem kartu kendali
adalah penukaran kartu kendali 1 dengan kartu kendali 2. Hal ini menandakan bahwa surat telah selesai dikirimkan dan proses administratif terkait surat keluar telah selesai. Nah, kita tiba di soal ke-55. Manfaat dari menggunakan kartu kendali dalam prosedur penanganan surat keluar adalah A. Memastikan surat dikirim tepat waktu. B. Menyimpan salinan surat. C. Memonitor proses distribusi surat. D. Mengurangi kesalahan dalam penulisan surat. E. Memudahkan pencarian kembali surat. Jawaban yang benar adalah C. Memonitor proses distribusi surat. Nah, jadi salah satu manfaat utama dari penggunaan kartu kendali dalam prosedur penanganan surat keluar adalah untuk memonitor proses distribusi surat. Kartu kendali ini memungkinkan untuk melacak di mana surat berada dalam proses distribusi dan siapa yang bertanggung jawab terhadapnya. Oke, baik teman-teman. Jadi soal ke-55 ini adalah soal terakhir dalam pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri, ya terutama teman-teman yang nanti akan mencoba ini formasi pengadministrasi perkantoran. Oke, doa saya semoga teman-teman tetap semangat dan berhasil dalam tes CPNS maupun P3K di tahun ini. Semangat!